Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan salah satu bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk jihad kita yaitu jihad fi thalabil ilmi, jihad dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih diberi keselamatan, masih diberi keamanan. Berbeda dengan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia, di Sumedang longsor, kemudian banjir di Kalimantan yang tadinya mau jadi ibu kota baru banjir. Jadi yang tadinya mau jadi ibu kota baru banjir, yang biasanya ibu kota lama banjir tidak. Jakarta aman tidak banjir ya. Biasanya kan alasan mau pindah itu karena banjir. Ternyata banjirnya di sana, bukan di sini. Alhamdulillah kita masih selamat. Ya banjir-banjir Cilencang alhamdulillah, walaupun ada pas hujan tapi alhamdulillah masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kesulitan, Allah keluarkan, Allah selamatkan dari musibah tersebut. Dan kita yang alhamdulillah diberikan keamanan, semakin meningkatkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, kita ke bahasan yang tersisa dari surat Al-Fajr, hingga 10 ayat lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita selesaikan di malam ini. Di dua pertemuan sebelumnya kita membahas Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 20. Insyaallah malam ini mulai ayat ke-21. Hadirin ikhwatul iman, kalau di pertemuan awal surat Al-Fajr sampai ayat ke-13 itu membahas umat-umat terdahulu. Kemudian mulai ayat 14 sampai ayat ke-20 ini membahas bagaimana seharusnya orang-orang beriman ketika melihat ujian-ujian dari Allah. Kemudian di ayat 21 sampai ayat 30 ini menggambarkan nanti di akhirat. Baik, kita baca dulu. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran menambah keberkahan dan pahala buat kita. Kita baca mulai ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka
jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan setiap ayat dibalas oleh Allah, setiap huruf diberi pahala sebagaimana janji Rasulullah, satu huruf 10 kebaikan. Amin. Hadirin ikhwatu iman, mulai ayat 21 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hari akhir. Allah memulai dengan kalla, tidak demikian, tidak boleh demikian. Kalau di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi diterjemahkan atau ditafsirkan maha kadzayan bagi an yakunal amru. Perkara ini tidak boleh seperti itu. Maksudnya hadirin ikhwatu iman, jangan seperti yang digambarkan di ayat-ayat sebelumnya. Sebab di ayat sebelumnya, ayat 17 sampai ayat 20, Allah menggambarkan sifat-sifat orang kafir. Walaupun tentu kafir di sini sifatnya umum, bukan hanya orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, termasuk juga orang yang kafir dalam arti tidak bersyukur kepada Allah. Balla tukrimuna yatim. Ini sifat orang kafir, tapi mungkin ada pada orang-orang mukmin. Jadi sifat manusia bisa dikatakan seperti itu, terutama orang kafir. Kala balla tukrimuna yatim. Di ayat sebelumnya disebutkan mereka itu tidak mau memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Bahkan lebih dari itu,
sifat dua ini tidak mau menolong orang yatim, anak yatim, tidak mau menolong orang-orang miskin. Ini alasannya atau dasarnya karena sifat mereka takuluna turasa aklalama. Sifat mereka yaitu rakus, syuh gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab ada yang disebut bakhil, ada yang disebut asyuhu. Dua-duanya maknanya kikir. Di sini disebutkan oleh Allah perbuatannya yang menggambarkan kekikiran. Takuluna turasa aklalama. Mereka memakan harta-harta warisan, memperebutkan harta-harta yang ada. Harta-harta warisan itu aklalama dengan cara makan yang berlebihan, dengan cara merebut yang berlebih-lebihan. Jadi karena sifat rakusnya mereka mengambil apa yang bukan haknya dan mengambil atau memakan lebih dari kebutuhan. Hadirin ikhwatul iman, manusia itu kalau makan kan sepiring juga cukup, nambah sedikit paling gak masalah. Tapi orang-orang yang digambarkan oleh Allah di surat ini, takuluna turasa aklalama, mereka mengambil makanan itu lebih dari kebutuhan. Ya kan banyak orang, apalagi di zaman sekarang, di zaman eranya kapitalisme gitu ya, ya apa yang dijual itu lebih dari kebutuhan, apa yang dibeli lebih dari kebutuhan. Padahal yang dimakan hanya sepiring, kalaupun lebih ada lebih sedikit, tapi yang dibeli lebih dari kebutuhan. Nah, hadirin ikhwatul iman, lalu wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka menyukai, mencintai harta itu dengan cinta yang berlebihan, mengumpul-ngumpulkan. Nanti di ayat yang lain Allah menggambarkan hal itulah yang akan membinasakan mereka. Alhaqumut takasur, telah membinasakan mereka apa? At-takasur, sifat mengumpul-ngumpul harta, menumpuk-numpuk harta, termasuk mungkin menumpuk-numpuk lemak di dalam tubuh karena memakan lebih dari kebutuhan. Nah, hadirin ikhwatul iman, kala tidak boleh begitu kata Allah. Idza dukatil ardu dakan daka, ingatlah. Hadirin ikhwatul iman, apabila ada adat syarat itu bisa diartikan ingatlah, walaupun di sana tidak ada kata ingatlah. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin mempelajari bahasa Arab, adat syarat itu idza, in, lau. Nah, di sana ada makna ingatlah. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang ada kata-kata idza, atau ada kata-kata in, atau ada kata-kata lau, biasanya di sana ada makna ingatlah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati misalnya. Dan ketika kalau diartikan satu kata id atau idza, itu artinya apabila ketika gitu ya. Tapi di sana ada makna ingatlah ketika, ingatlah apabila. Walaupun di sana secara kata-kata tidak ada ingatlah, tapi kalau diterjemah suka ditulis. Sebab di sana di dalam adat syarat itu ada makna ingatlah, perhatikanlah. Walaupun sekali lagi kalau lihat makna aslinya, idza itu artinya apabila, id itu jika, ketika. Tapi di sana mengandung makna hei, ingatlah, perhatikanlah. Maka Allah sekali lagi menggambarkan di ayat 21 ini, idza dukatil ardu dakan daka, ingatlah apabila dukatil ardu, bumi dukat dari daka ya duku, artinya belah, pecah, hancur. Idza dukatil ardu, ingatlah apabila. Nah, hadirin ikhwatul iman, apabila itu atau jika kita menemukan dalam Al-Qur'an kata idza, itu pasti maknanya. Jadi adat syarat yang artinya pasti. Beda dengan in. Kalau in itu jarang. Wa in kuntum fi raibin misalnya, atau wa in kuntum mardo,
Wa in kuntum mardo au ala safarin, bisa di ayat Al-Qur'an dijelaskan wa in kuntum mardo, apabila jika kamu sakit, au ala safarin, atau lagi bepergian atau keluar dari WC tidak menemukan air, fatayamamu, maka tayamumlah. Ini kita belok dulu ya supaya jelas apa itu makna idza dan in. Kan itu teh ada di ayat tentang wudu dan tayamum. Ketika Allah menjelaskan tentang wudu itu menggunakan kata idza. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, dan seterusnya. Apabila kamu berdiri mau sholat, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah, wa aidiyakum ilal marafiqi, tangan sampai sikut, wamsahu biruusikum, usaplah kepala, wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki sampai dua mata kaki. Itu pakai idza. Sedangkan ketika menjelaskan tayamum, Allah menggambarkan pakai in, wa in kuntum mardo. Padahal dua-duanya ada syarat. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dua-duanya artinya sama, apabila atau ketika. Dan ketika kamu mau sholat, cucilah wajah, dan seterusnya. Dan ketika kamu sakit atau bepergian atau tidak menemukan air, tayamumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, tapi dalam bahasa Arab ini menggunakan, yang satu menggunakan idza, yang satu menggunakan in. Apa bedanya dua adat syarat ini? Hadirin ikhwatul iman, idza itu maknanya pasti dan sesuatu yang sering dilakukan. Pasti dan sering dilakukan. Sedangkan in itu sesuatu yang jarang terjadi, jarang dilakukan. Jadi idza itu pasti dan sering, in itu jarang. Ya, kita lihat saja ayat yang tadi. Wudu sering atau jarang? Sering, setiap hari minimal 5 kali. Tapi kalau sakit sering, jarang? Jarang. Makanya Allah menggunakan, ketika menjelaskan wudu, Allah menggunakan lafaz idza, adat syaratnya, karena wudu itu sering, setiap hari minimal 5 kali, tetapi sakit itu jarang. Jadi sekali lagi kita kembali ke ayat ini, idza itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Wudu pasti terjadi, kalau sakit belum tentu. Nah, di sini di ayat 21 surat Al-Fajr ini Allah menjelaskan idza dukatil ardu dakan dakan. Idza, apabila. Kenapa pakai idza? Karena apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak akan terhindarkan. Apabila dukatil ardu, dipecahkan, dihancurkan bumi, dakan daka, terus menerus. Dakan daka teh hancur dan hancur dan hancur. Jadi tidak sekali hancur, tapi terus menerus sampai semuanya musnah begitu. Dakan daka, 2 kali. 2 kali. Jadi sesuatu yang sangat pasti terjadi. Nah, di dalam tafsir dalam Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa yang dimaksud daka yaduku atau dukatil ardu itu artinya zulzilatil ardu, digoncangkan. Sehingga karena bergoncang itu sampai daka, sampai terpecah-pecah, terbelah-belah bumi. Jadi dengan gempa, zulzilatil ardu, gempa, maka akan terbelah bumi. Mungkin bukan hanya bumi tanahnya, nanti di hari akhirat, di hari kiamat itu ya hancur, sehancur-hancurnya. Dakang daka, idza dukatil ardu dakang daka. Hadirin ikhwatu iman, di surat ini penjelasan tentang hari kiamatnya hanya 1 ayat. Jadi hanya ayat 21 ini. Untuk selanjutnya ayat 22 itu hari sesudah kiamat. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau melihat, kata Rasulullah, kalau kalian mau melihat gambaran hari kiamat, bacalah 2 surat, Al-Infitor dan Al-Insyiqaq. Itu benar-benar tahapannya begitu. Kalau di surat ini atau di Al-Qari'ah misalnya, Al-Qiyamah misalnya, itu hanya penyebutan saja. Hanya 1 ayat saja, tidak dibahas secara rinci. Insya Allah nanti akan sampai ke surat itu. Kita baru sampai surat Al-Fajr. Idza dukatil ardu dakan daka.
Jadi karena menggunakan lafaz ida, ada syarat ida, ini sesuatu yang pasti terjadi. Apabila bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, jadi tahrikan ba'da tahrik, wa hurrikat tahrikan ba'da tahrikin, dan digerakkan bumi itu satu gerakan sesudah gerakan-gerakan yang lain. Jadi terpecah, terbelah secara terus menerus. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat, soffan soffa, soffan soffa, berbaris baris. Hadirin ikhwatu iman, seolah-olah dua ayat ini terjadi bersamaan, tapi sebetulnya sekali lagi ini tidak terjadi di satu tahapan yang sama, sudah beda alam. Ya, jadi ayat 21 membahas kiamat, ayat 22 ke sana itu membahas hari sesudah kiamat. Jadi sesudah manusia dihancurkan dalam peristiwa hari kiamat, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian sudah dibangkitkan dikumpulkan, sesudah dikumpulkan baru wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Lalu datanglah Rabbuka Tuhanmu wal malaku, dan para malaikat, soffan soffa, dengan berbaris. Hadirin ikhwatu iman, yang dimaksud wajah Rabbuka, datang Tuhanmu, ini digambarkan oleh para ahli tafsir bukan Allah yang mendatangi kita. Jadi di padang mahsyar itu kita belum bisa bertemu dengan Allah, sebab pertemuan dengan Allah adalah pertemuan terindah, hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa. Sekali lagi, pertemuan dengan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa, yang masuk ke surga tertinggi. Jadi yang masuk surga pun belum tentu bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa di surga terbaik. Melihat wajah Allah seperti melihat rembulan bulan purnama, gitu kata Rasulullah, itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi yang dimaksud wajah rabbuka di ayat ini, kemudian datang malaikat berbaris-baris, ini bukan di padang mahsyar, atau maknanya datang Tuhanmu ini bukan Allah mendatangi semua manusia. Tapi di sini diartikan oleh para ahli tafsir waja'a amruhu wa qada'uhu. Yang datang itu bukan Allahnya, zatnya, tapi amruhu, perintahnya, wa qada'uhu, dan ketetapannya. Jadi ketetapan Allah datang di padang mahsyar. Semua manusia dihisab, diminta pertanggungjawaban, lalu yang soleh masuk ke surga, yang durhaka masuk neraka. Yang soleh yang ke surga, baru mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah. Sedangkan yang di neraka tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang datang bersama malaikat soffan soffa itu bukan Allah zatnya, tetapi amruhu wa qada'uhu. Menurut Al-Qurtubi ini disebutnya min babi hadfil mudhafi. Jadi disebutnya dibuang mudhafnya. Jadi yang dimaksud jaa rabbuka itu jaa amru rabbika atau jaa qada'u rabbika, datang ketetapan dan datang keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan zat Allahnya yang bertemu dengan kita. Ada juga yang menafsirkan ja'ahumur rabbu bil ayatil azimah. Allah mendatangi mereka bil ayatil azimah, melalui ayat-ayatnya yang agung, tanda-tandanya yang agung. Jadi bukan Allahnya, tapi tanda-tanda kekuasaan Allah. Di surat Al-Baqarah 210 digambarkan ila an yatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamam. Jadi fi dzulal, dalam bayang-bayang yang terhalang. Jadi tidak langsung bertemu dengan Allah berhadap-hadapan.
Hadirin ikhwatul iman, sebab nikmat tertinggi nanti di akhirat adalah pertemuan dengan Allah. Dan tidak akan pernah bisa terbayangkan indahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Kita melihat ciptaannya saja di alam dunia ini begitu takjub. Ya, begitu takjub. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha indah dan tidak akan pernah terbayangkan keindahannya. Kita melihat pemandangan yang ada di dunia saja ini sudah sangat indah. Apalagi melihat keindahan alam semesta yang lebih luas. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat datang berbaris-baris. Nah, digambarkan di ayat yang lain juga demikian. Malaikat berbaris-baris sampai digambarkan langit itu terbelah karena datangnya para malaikat. Lalu Allah menggambarkan di ayat 23, waji ayauma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari itu jahannam. Jadi hadirin ikhwatul iman, di padang mahsyar itu kita akan melihat neraka. Didatangkan neraka. Jadi bukan semua manusia masuk neraka. Di padang mahsyar itu didatangkan nerakanya. Waji ayauma idzin bi jahannam. Didatangkan yauma idzin pada hari itu bi jahannam, neraka jahannam. Tuqadu jahannam bisab'ina alfi zamamin, yang ditarik dengan 70.000 tali. Kullu zamamin biyadi sab'ina alfi malakin. Di setiap tali itu ada 70.000 lagi malaikat yang menarik. Jadi neraka itu ditarik dengan 70.000 tali. Di setiap tali ada 70.000 tangan malaikat. Jadi digusur jahannamnya untuk diperlihatkan kepada manusia. Nah, di ayat yang lain, di surat yang lain juga digambarkan demikian, diperlihatkan neraka. Lalu saat itu kalau di dalam hadis digambarkan ada orang-orang yang keringatnya bercucuran deras sampai selutut, semata kaki. Ada yang selutut keringatnya, ada yang sepinggang keringatnya, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ini gambaran rasa takut diperlihatkan neraka. Jadi matahari didekatkan, kemudian neraka diperlihatkan, didatangkan neraka jahanamnya. Lalu orang-orang merasa takut, semua manusia merasa takut, sehingga keluarlah keringat yang sangat deras sampai ada yang samu muncangan bahasa Sunda, 2 mata kaki, ada yang selutut, ada yang sempinggang, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Saking menggambarkan, ini menggambarkan rasa takut yang sangat dahsyat nanti ketika kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum bertemu, dalam arti belum melihat Allahnya, tapi Allahnya ada. Lalu hadirin ikhwatu iman, karena rasa takut itu orang-orang saling mendatangi untuk meminta kebaikan. Untuk meminta kebaikan. Jadi ada anak datang kepada ibunya, kepada ayahnya, orang tua datang kepada anaknya untuk meminta kebaikan. Minta satu saja kebaikan, takut kurang. Sebab di saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal masing-masing. Maka setiap orang itu datang kepada orang yang dekat kepada mereka. Maka digambarkan kalau di surat Abasa, yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua orang lari menjauh dari saudaranya, ibu bapaknya. Kenapa? Sebab tidak bisa menolong dan takut diminta. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu di dunia itu bagaimana kepada anak? Sangat baik. Ya Bu ya, kalau ada makanan
mendahulukan diri atau mendahulukan anak-anak? Dihuapkeun heula ku nyalira atau dipasikeun heula ka murang kali? Dipasikeun heula ka murang kali. Di dunia mah kan digambarkan dalam hadis juga peristiwa ketika Siti Aisyah dikunjungi oleh seorang perempuan, seorang ibu yang punya 2 anak. Kemudian diberi oleh Siti Aisyah itu karena tamu diberi jamuan 3 butir korma. Logikanya tamu 3, kormanya ada 3 buat siapa? Anaknya yang 2 saling 1 dan 1 untuk ibunya. Tetapi yang terjadi si ibu ini rela yang 2 dibagi untuk anaknya, yang 1 lagi bukan dia makan, dibagi 2 lagi diberikan kepada anak-anaknya. Dengan ini kata Siti Aisyah, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, si ibu ini akan masuk surga karena kasih sayangnya. Nah di dunia seperti itu, sangat sayangnya ibu kepada anaknya. Nah nanti di akhirat di padang mahsyar itu ada anak datang kepada orang tuanya, kepada ibunya yang sangat baik ketika di dunia, tapi ketika di akhirat jawabannya apa? Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ieu mah nu mamah gitu meureun. Hapura moal bisa mere, tidak bisa memberi kebaikan walaupun 1. Nah itu orang mukmin. Orang mukmin pun begitu. Sebaliknya kalau orang kafir, yubassorunahum, mereka saling memandang, tapi memandangnya itu yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bi akhi. Kalau orang kafir, ibu-ibu bapak-bapak saling memandangnya itu sebaliknya, kalau bisa mah aku berikan dosaku kepada saudaraku, kepada ibuku, kepada ayahku. Jadi seperti itu, saling memandangnya itu saling menyalahkan. Tapi sudah tidak bisa lagi saling menyalahkan. Kalau di dunia mungkin saling menyalahkan. Ada suami misalnya korupsi, ketika ditanya di dunia, da kumaha atuh kabutuh? Iya istri nuntut terus, anak juga perlu biaya dan lain-lain. Bisa menyalahkan seperti itu. Di akhirat tidak bisa saling menyalahkan. Walaupun saling menyalahkan, tapi dosa ditanggung masing-masing. Yubassorunahum, hanya bisa saling memandang dan berharap lau yaftadi min azabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fisilatihi lati tuwi. Jadi hanya bisa berharap ini dosa diberikan kepada orang lain, tetapi tidak bisa demikian. Jadi hadirin ikhwatu iman, waji ayauma idzin bejahannam. Neraka itu didatangkan sehingga semua manusia merasa takut. Bahkan yauma idzi yatadzakkarul insan. Semua manusia sadar, yatadzakkar. Semua manusia saat itu yatadzakkaru, sadar akan kesalahan-kesalahannya. Makanya ada yang keringatan sampai 2 mata kaki, selutut, sepinggang, bahkan ada sampai yang tenggelam karena sadar akan kesalahannya. Wa anna lahu dzikra, tapi anna lahu dzikra min aina, bagaimana mungkin bisa ditebus itu yang sudah berlalu. Lahu dzikra, buat apa ini kesadaran di saat itu? Sudah tidak ada lagi gunanya, sudah tidak berfaedah lagi kesadaran di saat itu. Maka hadirin ikhwatu iman, ini gambaran nanti di akhirat harus kita ingat sejak di dunia, jangan sampai nyeselnya di sana. Walaupun pasti nyesel. Orang mukmin itu digambarkan di akhirat pun menyesal karena tidak maksimal dalam memanfaatkan kebaikan-kebaikan. Orang mukmin pun menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Wa anna lahu dzikra, tapi penyesalan di saat itu anna lahu, nah, buat apa? Mau di mana lagi? Sudah tidak ada manfaatnya. Wa anna lahu dzikra. Jadi hadirin ikhwatu iman, al akhillau yauma idzin ba'duhum bi ba'din aduwun. Kata Allah Subhanahu wa taala, al akhillau. Akhilla itu jamak dari khalil. Artinya para kekasih. Al-akhillau,
para kekasih di dunia saat itu ba'duhum li ba'din aduwun. Nanti di akhirat akan jadi musuh illal muttaqi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin ikhwatul iman, semua manusia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani. Kalau yang belajar bahasa Arab, laita itu ada tamani. Tamani itu harapan yang tidak mungkin terjadi, harapan kosong, harapan yang tidak akan pernah bisa diwujudkan. Tamani namanya. Ya lafadznya atau adatnya adalah laita. Adatnya laita. Ya laitani. Jadi ini ungkapan pengharapan. Tapi kadang-kadang kalau di Quran terjemah suka diartikan celaka. Ya laitani, celaka aku. Biasanya diartikan seperti itu. Padahal kalau dilihat dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, laita itu ada tamani. Tamani itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Saya berharap mun bisa qaddamtu li hayati, aku memberikan lagi, mempersembahkan lagi untuk hidupku. Maksudnya hadirin ikhwatul iman, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai celaka, apa yang sudah aku siapkan, apa yang sudah aku berikan li hayati untuk hidupku ini sekarang. Jadi ini bentuk gambaran penyesalan karena di dunia tidak maksimal dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Ada juga yang menafsirkan li hayati di sini li-nya bimakna fi, li-nya maksudnya fi, bukan untuk, tapi diartikan di dalam apa yang sudah aku berikan, yang sudah aku siapkan dalam hidupku dulu. Hadirin ikhwatul iman, ada juga yang menafsirkan ya laitani qaddamtu minal khairi linajati minan nar. Jadi ketika melihat neraka itu celaka. Apa amal yang sudah aku siapkan dulu di dalam kehidupan untuk menyelamatkan dari api neraka ini. Jadi hadirin ikhwatul iman, neraka diperlihatkan semua orang menyesal, mengutuk hidupnya sendiri karena dulu tidak memberikan yang terbaik. Padahal kita sudah sering dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup itu adalah ajang pembuktian ayyuhum al-ahsanu amala, siapa yang amalnya terbaik, siapa yang amalnya paling baik. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak ada satupun manusia ataupun malaikat ataupun siapapun yang menyiksa seperti Allah Subhanahu wa taala menyiksa. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada satupun seorang pun siapapun yang memberi beban, memberi masalah seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah. Jadi hari itu semua manusia, semua makhluk menyesal dan tidak ada azab yang diberikan lebih berat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk juga mungkin sebaliknya. Nanti di ayat selanjutnya gambaran tentang orang-orang yang beriman. Ya hadirin ikhwatul iman, kita adalah orang-orang yang rugi, kita adalah orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Maka tentu yang harus dipikirkan sekarang bagaimana supaya penyesalan itu tidak terlalu berat. Bagaimana supaya rasa sakit itu tidak terlalu sakit. Maka tidak ada cara yang lain, ya amalkanlah amalan-amalan kebaikan, manfaatkanlah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk amal kebaikan. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
wa tanzur dan perhatikanlah ma qaddamat ligad, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, maksudnya untuk menghadapi hari yang digambarkan tadi, ketika neraka diperlihatkan, ketika jahanam ditarik oleh para malaikat, sengaja dibawa untuk menakut-nakuti. Maka hadirin ikhwatu iman, ketika semua manusia merasa takut, berada dalam ketakutan yang sangat, Allah memberikan keistimewaan untuk hamba-hambanya. Jadi seperti sering Allah ungkapkan berulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah gambarkan dulu yang umum kemudian dikecualikan. Di surat Al-Asr Allah gambarkan semua manusia rugi kecuali. Nah di dalam surat ini pun demikian, Allah gambarkan semua manusia memiliki rasa takut, lalu Allah kecualikan. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini panggilan kasih sayang. Ya ayyatuha, wahai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Hadirin ikhwatu iman, Allah menggunakan di sini alif lam ta'rif, isim ma'rifah, untuk menunjukkan orangnya tentu dan jumlahnya tidak banyak. Berbeda ketika Allah menggambarkan manusia, yang menggambarkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, lafadznya lafadz umum. Tapi ketika Allah memanggil dengan panggilan yang khusus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai kalian jiwa yang tenang. Hadirin ikhwatu iman, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Di dalam gambaran para ahli tafsir, yang dimaksud nafsul mutmainnah itu as-sakinah al-muqinah, yang tenang dan yakin. Yang tenang dan yakin. Tenang dalam keimanan, yakin tanpa keraguan. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bahwa orang-orang mukmin itu adalah alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Walam yartabu, dan tidak ada keraguan. Beriman tanpa ragu, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Beriman tanpa ragu, berdasarkan tafsir Al-Qurtubi ini, pendapat yang pertama, beriman tanpa ragu. Sebab hadirin ikhwatu iman, pada akhirnya semua jenis kemaksiatan, semua jenis kemunafikan, semua jenis penyakit hati, sumbernya adalah keraguan. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah sering membaca di awal surat Al-Baqarah, Allah menggambarkan 3 golongan manusia. Yang pertama Allah gambarkan yaitu al-muttaqin. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah gambarkan yang pertama adalah muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, dan lain-lain. Golongan yang kedua yaitu yang kafirin. Golongan orang-orang kafir. Alladzina kafaru. Allah gambarkan orang-orang kafir. Kemudian golongan yang ketiga siapa? Allah tidak sebut munafikin, Allah cuma sebut wa minan nas, di antara manusia, man yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini bisa jadi kita juga termasuk. Di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka bukan mukmin. Kenapa tidak mukmin? Nah, Allah gambarkan fi qulubihim maradun.
Di dalam hati mereka itu ada satu penyakit, fazadahumullahu marodo, lalu Allah tambah penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini menarik ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi induk penyakit hati itu satu. Induk penyakit hati itu satu, mau penyakit hati musyrik atau munafik atau dusta, al-kadzab, atau apalagi penyakit-penyakit hati ya banyak, munafik dan lain-lain, banyak penyakit-penyakit hati. Allah gambarkan di surat Al-Baqarah ayat 8 ini sumbernya satu, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada satu penyakit. Fazadahumullahu marada, karena ada satu penyakit ini, zadahumullah, Allah menambahnya marada dengan penyakit-penyakit yang lain. Pertanyaannya, sumber penyakit hati yang paling utama atau induk penyakit hati itu apa? Induk penyakit hati yang disebut marad di ayat 8 ini apa? Maka para ahli tafsir melihat sibak dan lihaknya, ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah, ternyata ada satu lafadz yang diulang, satu lafadz yang sama yang diulang, yaitu kata roib. Di ayat 2 Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. La raiba, tidak ada keraguan-raguan. Lalu di ayat selanjutnya ayat 26 kalau tidak salah, bukan 26, 28 kalau tidak salah, Allah menggambarkan wa in kuntum fi raib. Jadi ada kata raib di awal dan ada kata raib sesudahnya. Maka para ulama menafsirkan satu penyakit yang menjadi induk penyakit hati itu adalah raib, keraguan. Maka orang-orang yang akan tenang nanti di akhirat adalah orang-orang yang ketika di dunia tanpa ragu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutmainnah, tenang dalam keyakinannya, tanpa keraguan. Makanya hadirin ikhwatul iman, pekerjaan setan itu dua. Ya, pekerjaannya satu, yuwaswisu, membisikkan, tapi yang dibisikannya dua. Yang pertama asyubuhat, yang kedua asyahawat. Yang dibisikkan oleh setan itu kan, setan kerjaannya satu, itu saja digambarkan di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, membisik di dalam hati manusia. Apa yang dibisikkan? Dua. Yang pertama syubuhat, keraguan-raguan, subhat-subhat yang membuat manusia ragu dalam keimanannya. Yang kedua syahwat, syahwat yang mendorong manusia mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari aturan Allah. Jadi yang dibisikkan dua, subhat, syahwat, sesuatu yang menyebabkan ragu dan sesuatu yang menyebabkan manusia turun derajat jadi hewan gitu, karena mengikuti syahwatnya. Makanya keyakinan itu penting. Dan makanya pula kenapa setan selalu membisikkan keraguan-raguan, supaya manusia jadi ragu. Sebab kalau sudah ragu, penyakit yang lain akan datang. Jadi benteng utama keyakinan itu, benteng utama. Makanya Rasulullah menggambarkan dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang berzina akan melakukan zina hina wa huwa mu'minun, ketika dia beriman, dan tidak mungkin pencuri akan mencuri ketika dia beriman. Perbuatan jahat, baik itu penyakit hati atau yang dilakukan tangan, mencuri, berzina dan lain-lain, itu datang ketika iman goncang, iman turun karena keraguan. Makanya setan kerjaannya membisikkan subhat. Maka cara menghindari subhat seperti yang kita lakukan malam ini, kata para ulama, tambahlah ilmu. Terus menuntut ilmu, itu akan menghilangkan subhat, itu akan menghilangkan keraguan. Maka hadirin ikhwatu iman, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi nanti di akhirat, isilah waktu kehidupan itu dalam bentuk amal soleh,
yang paling utama adalah harus ada peningkatan keilmuan. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah dipanggil dengan panggilan kasih sayang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dalam keimanannya, wahai jiwa-jiwa yang yakin kepada Allah. Ada juga yang menafsirkan wahai jiwa-jiwa yang ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tidak ada campuran apapun, tidak ada tendensi yang lain. Ketika beriman itu ya beriman saja karena Allah, tanpa ada campuran yang lain. Mukhlisah, ikhlas. Irji'i, kata Allah, pulanglah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan radiyah, kalian ridho, mardiyah, dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Hadirin ikhwatu iman, kita sendiri harus belajar merelakan. Dalam arti kita ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan dan takdirkan untuk kita. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud rabbiki di sini adalah jasadiki, sohibiki wa jasadiki. Pulanglah, kembalilah kepada jasad-jasadmu. Jadi hadirin ikhwatu iman, nanti di akhirat kita akan diberi jasad yang baru. Jadi bukan yang ini lagi casingnya gitu ya, casingnya casing yang baru. Sudah tidak tren ya istilah casing. Dulu mah zaman HP dulu kan ganti-ganti casing, sekarang udah nggak ada. Jadi jasmani kita, jasad kita bukan yang ini. Nanti digambarkan dalam ayat Al-Quran, jasmani manusia itu seumuran. Jadi tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek di sana, nanti seumuran. Radiyatan mardiyah, maka pasti akan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Di ayat 29 kata Allah, fadkhuli, maka masuklah, fi ibadi, ke dalam hamba-hambaku. Jadi hadirin ikhwatu iman, ibadi, hamba-hamba Allah di sini adalah hamba-hamba Allah yang istimewa. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga. Ini kapan terjadinya? Sekali lagi saya tanya, kapan terjadinya? Di padang mahsyar. Tadi kan digambarkan sesudah hari kiamat datang keputusan Allah, nerakanya ditarik, kemudian manusia semua merasa takut, lalu menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati, duh celaka, kalau saja aku bisa mengamalkan lagi untuk kehidupan ini. Semua rugi, semua merasa celaka. Lalu Allah hibur orang-orang yang beriman, dipanggil dari rombongan semua manusia yang celaka itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada jasad-jasadmu, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang aku beri nikmat. Fadkhuli jannati, lalu masuklah ke surga. Tidak ada kenikmatan yang paling indah ketika kita dalam keadaan mencekam, ada yang menyelamatkan. Tidak ada keindahan, kegembiraan yang paling gembira ketika kita sedang ada dalam keadaan susah, ada yang nolong. Jadi Allah gambarkan di padang mahsyar itu ketika semua manusia sedang ada dalam ketakutan, Allah panggil, Allah hibur, nih marilah kita ke sini, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang ini dan masuklah ke surgaku. Itu kegembiraan yang pertama, tapi paling nikmat. Sebelum nanti tentu ada nikmat yang paling besar, yaitu di surga bertemu dengan Allah. Tapi nikmat yang paling besar di padang mahsyar adalah ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah pertanyaannya hadirin ikhwatu iman, bagaimana supaya kita termasuk orang yang seperti ini? Orang yang mendapatkan pertolongan di padang mahsyar. Maka Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan
ada orang-orang yang selamat. Di antaranya adalah wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Kalau kita mau diselamatkan di saat kita dalam keadaan kesusahan, terutama nanti kesusahan di akhirat, tetaplah menolong sesama manusia. Wallahu fi aunil abdi, sebab Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Lalu dalam hadis yang lain juga Allah gambarkan ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama, al-imamul adilu. Kalau Anda pemimpin, kalau kita pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, sebab termasuk ke dalam 7 golongan yang akan diberi perlindungan. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, para pemuda yang sejak sangat muda belia hidup dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya sampai nanti ada 7. Hadirin ikhwatul iman, tetaplah berbuat baik, tetaplah yakin dalam keimanan, jangan ragu-ragu, la raib, tidak boleh ragu, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun tentang Islam ini. Jangan mudah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan, apalagi setannya sekadar setan dari golongan manusia yang terlihat, yang bisa diverifikasi. Jadi jangan percaya kabar-kabar hoax gitu ya, apalagi kabar ini terkait dengan urusan agama kita. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, selalulah memperbaiki, meningkatkan keilmuan agar kita tetap dalam keyakinan. Dihadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang istiqomah setiap malam Jumat ngumpul di Masjid Al-Ma'arij ini untuk tetap menjaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, membahas surat selanjutnya. Kalau sesudah surat Al-Fajr berarti surat Al-Ghasyiyah, insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tentram, tenang dalam keimanan, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.